Masih Anda simak obrolan hangat dan bermanfaat dalam Pro Kontra. Kembali kawan, Anda berada di segmen Pro Kontra yang membahas mengenai keberadaan perguruan silat di kawasan Blitar Raya. Kalau tadi kita sudah berbincang bersama dengan Ibtu Brahma selaku Kasat Intelkam Polres Blitar Kota. Kali ini di line 1 kita sudah tersambung bersama dengan Ketua Perguruan Silat Pagar Nusa, Haji Adib Zamhari SEMM. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Adib. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Rama. Iya, ini sudah menjelang siang ternyata ya Pak Adib. Oke, iya. Gimana ini? Posisi saat ini di mana Pak Adib? Posisi lagi di tempat wisata Jenggala Urung-Urung, Sukosel. Wah. Ngandusari ini, siap. Ya. Lagi jalan-jalan diminta waktunya sesaat ya Pak Adib, karena kita berbincang satu diantaranya terkait dengan keberadaan perguruan silat yang ada di kawasan Blitar Raya. Pak, kalau kita berbicara mengenai silat ini kan ada istilah yang namanya sah-sahan. Sebenarnya sah-sahan ini apa sih Pak Adib? Sah-sahan ya adalah kenaikan tingkat juga sebagai peresmian sebagai anggota. Jadi sebagai wahana bahwasanya anggota tersebut resmi menjadi anggota perguruan silat tersebut. Kalau di perguruan silat Pagar Nusa ini anggotanya ada berapa Pak Adib? Anggotanya kita di atas 2.000 ya. Jadi kita memang belum terlalu banyak. Memang di Blitar memang pelan-pelan, tapi kita terus untuk merambah ke pondok-pondok pesantren dan sekolah-sekolah di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Pak, kalau menjadi anggota itu berarti harus ikut sah-sahan ini ya? Ya betul, secara resmi harus ikut sah-sahan karena memang secara resminya kan disahkan itu tadi. Kalau sama latihan kalau belum disahkan berarti belum resmi sebagai anggota. Nah, berbicara mengenai sah-sahan Pak, yang ada di benak masyarakat itu kan kadang ketika ada perguruan silat yang mengadakan sah-sahan entah di wilayah kota maupun kabupaten itu kan ada rasa khawatir, ada rasa deg-degan, takut keluar rumah karena beberapa kejadian ketika ada sah-sahan ini ada oknum-oknum yang berbuat anarkis atau sampai merusak fasilitas umum rumah warga. Nah, ini gimana sih Pak Adib sebenarnya? Sebenarnya ini ya kembali ke tanggung jawab masing-masing perguruan silat ya. Kalau di perguruan kami ya memang sah-sahnya memang anggotanya nggak banyak, makanya kita di ranting-ranting setempat. Jadi kita nggak berkumpul di satu tempat, dipusatkan ke kabupaten tidak. Jadi makanya kita mengantisipasi di ranting-ranting setempat. Jadi untuk menghindari hal-hal yang kurang diinginkan hal tersebut, Mbak. Pak, tetapi kalau di antar perguruan ini apakah juga ada komunikasi Pak? Alhamdulillah untuk di Kabupaten Blitar saya dengan PSHT, dengan Kasakti, Cempaka Putih semua kita ada komunikasi dan kita di bawah naungan IPSI ya. Kita ada pertemuan rutin, kita ada pertemuan triwulan. Jadi alhamdulillah di Kabupaten dan Kota Blitar aman dan tidak ada gesekan sama sekali. Makanya harus kita jaga ini, harus kita jaga agar di Kabupaten Blitar dan di Kota Blitar, Blitar Raya khususnya tidak ada gesekan antar perguruan silat. Iya, Pak, kadang itu kan kalau di lini atas sebenarnya adem-adem aja, nggak ada gesekan. Tapi kalau kita agak ke bawah, ini kan anggotanya kadang ya Pak, ada beberapa oknum yang terjadi gesekan. Kemudian ketika sah-sahan ini masyarakat menganggapnya ini ajang untuk menunjukkan kekuasaan, ajang untuk wah ini loh, ini wilayah saya, ini kekuasaan saya. Sebenarnya gimana sih Pak Adib melihat hal itu? Gimana ya, yang namanya mungkin pendekar yang masih baru ya, jadi memang ingin menunjukkan eksistensi. Jadi ya ke depan ya kita perhatikan bersama-sama, kita kelola bersama-sama bagaimana agar hal tersebut nggak terjadi. Makanya kita perguruan masing-masing harus mengupayakan bagaimana agar sah-sahan tersebut tidak menimbulkan hal-hal yang negatif di masyarakat. Ya mungkin kita nggak usah disatukan di satu tempat, tapi cukup di rayon-rayon kecamatan masing-masing. Jadi nggak ada lagi konvoi tersebut nih. Jadi kalau saya lebih ke internal saya berbicara di Pagar Nusa. Jadi saya tidak berkomentar di PSHT maupun di perguruan yang lain. Jadi saya cukup internal di perguruan saya Pagar Nusa. Jadi bagaimana agar anggota kami bisa benar-benar bisa selain sebagai pendekar, sebagai olahraga, sebagai untuk prestasi, jadi juga di masyarakat juga tidak ada kesan negatif.
Nah, Pak, barangkali ini kita berandai-andai ya, Pak. Misalnya ada oknum misalnya dari Pagar Nusa yang diketahui melakukan tindakan anarkis ketika sasaran. Adakah sanksi yang akan dijatuhkan, Pak Adip? Sangat ada. Jadi kita harus mengakui bahwa ini ada dan itu anggota kita akan tindak secara tegas. Mungkin nanti sebagai peringatan di keanggotaan ataupun bisa dikeluarkan, dan sepenuhnya kita pasrahkan kepada pihak berwenang ya. Kita punya kepolisian sebagai pihak yang berhak untuk menangani kalau ada masalah pidana ataupun kriminalitas, kita serahkan ke pihak berwajib. Itu adalah tujuan kita. Jangan sampai hal tersebut diselesaikan masyarakat, biar semua oleh pihak berwajib. Baik, Pak Adip, mungkin yang terakhir ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat agar masyarakat ini juga sebenarnya kan silat ini kan positif ya Pak ya. Kalau kita berbicara mengenai silat, selain bisa menjaga diri kita juga bisa menjaga diri orang lain. Tetapi ketika ada oknum yang menyalahgunakan, ini jadi pandangan masyarakat itu juga negatif begitu. Mungkin bisa dibantu meluruskan Pak Adip? Jadi untuk kami Pagar Nusa, kami adalah Banom NU. Jadi adalah Banom, Badan Otonom di bawah Nahdlatul Ulama. Jadi tugas kami selain olahraga untuk prestasi pencaksilat, jadi kami juga menjaga kiai, menjaga bunyai, menjaga marwah Nahdlatul Ulama. Dan untuk saran-saran ke depannya, tetap kita jaga silaturahmi antar perguruan silat di Kabupaten dan Kota Blitar. Dan untuk kesan-kesan negatif, mungkin salah satunya adalah mungkin perlu ditingkatkan event-event ya. Mungkin sebagai bentuk pelampiasan daripada pelatihan-latihan tersebut, mungkin itu sering diadakan event. Itu ada event-event tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat kota dia. Jadi dengan hal tersebut ya ada tempat bisa tersalur gitu ya Pak. Makanya itu tadi, saya merasa masih kurang sekali event-event untuk kejuaraan pencaksilat di Kabupaten dan Kota Blitar ini. Makanya itu pertama event, yang kedua ya tadi tetap jaga silaturahmi. Blitar termasuk aman Mbak ya. Jadi Blitar meskipun ada konvoi yang kesan negatif, tapi untuk antar perguruan silat itu masih aman, dan kita upayakan tetap aman di Kabupaten dan Kota Blitar. Baik, terima kasih Pak Adip. Selamat siang. Assalamualaikum.